Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia organisasi dan bisnis, yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan fondasi utama dalam menentukan arah dan keberlanjutan sebuah organisasi. Melalui manajemen strategi, organisasi tidak hanya fokus pada aktivitas hari ini, tetapi juga merancang langkah-langkah untuk menghadapi masa depan. Dalam video ini, kita akan mempelajari manajemen strategi secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar, proses strategis, alat analisis, hingga penerapannya dalam berbagai jenis organisasi. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang pengantar manajemen strategi, di antaranya definisi manajemen strategi dan pentingnya manajemen strategi dalam organisasi. Manajemen strategi merupakan salah satu konsep penting dalam dunia organisasi dan bisnis modern. Di tengah perubahan lingkungan yang begitu cepat, baik dari sisi teknologi, persaingan, maupun kebutuhan pasar, organisasi dituntut untuk tidak hanya bekerja secara efektif hari ini, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang di masa depan. Disinilah peran manajemen strategi menjadi sangat krusial. Secara sederhana, manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, penentuan visi dan misi, penyusunan strategi, hingga pengendalian dan evaluasi hasil strategi yang telah dijalankan. Manajemen strategi tidak hanya berbicara tentang rencana di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana organisasi membaca peluang dan ancaman dari luar, serta memahami kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi itu sendiri. Dengan memahami kondisi tersebut, organisasi dapat menentukan langkah-langkah terbaik untuk bersaing, tumbuh, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, manajemen strategi membantu organisasi dalam menentukan arah yang jelas. Tanpa strategi yang tepat, organisasi ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Aktivitas tetap berjalan, namun tidak memiliki tujuan yang terarah. Strategi memberikan panduan bagi seluruh anggota organisasi agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai. Pentingnya manajemen strategi dalam organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, manajemen strategi membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Dunia bisnis dan organisasi terus berubah, baik karena perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, maupun pergeseran kebutuhan masyarakat. Dengan manajemen strategi, organisasi dapat lebih siap beradaptasi dan tidak mudah tertinggal. Kedua, manajemen strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Melalui perencanaan strategis yang matang, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, dapat digunakan secara optimal. Organisasi tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan cara yang tepat. Ketiga, manajemen strategi membantu menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam lingkungan yang penuh persaingan, organisasi harus memiliki nilai pembeda dibandingkan pesaingnya. Strategi yang tepat memungkinkan organisasi menawarkan produk, layanan, atau solusi yang lebih unggul dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, manajemen strategi juga berperan penting dalam menyatukan visi dan komitmen seluruh anggota organisasi. Ketika strategi dipahami dengan baik, setiap individu mengetahui perannya masing-masing dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, koordinasi, dan kinerja tim. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi bukan sekadar teori, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap organisasi yang ingin bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan memahami definisi dan pentingnya manajemen strategi, organisasi dapat merancang masa depan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses manajemen strategi yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, penetapan visi dan misi dan tujuan, populasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi pengendalian strategi. Langsung saja, proses manajemen strategi merupakan rangkaian tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui analisis yang mendalam, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan strategi yang disusun dapat berjalan secara efektif. Tahap pertama dalam proses manajemen strategi adalah analisis lingkungan eksternal dan internal. Pada tahap ini, organisasi berusaha memahami kondisi di dalam dan di luar organisasi. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi, seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, persaingan, kebijakan pemerintah, serta perubahan sosial dan budaya. Sementara itu, analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, teknologi, struktur organisasi, serta budaya kerja. Dengan memahami kedua lingkungan ini, organisasi dapat mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan realistis. Tahap berikutnya adalah penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi menggambarkan cita-cita dan arah masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi memberikan gambaran jangka panjang tentang posisi ideal organisasi di masa depan. Misi merupakan pernyataan mengenai alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukan, dan untuk siapa organisasi tersebut beroperasi. Sedangkan tujuan organisasi adalah sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Penetapan visi, misi, dan tujuan yang jelas sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi. Setelah visi, misi, dan tujuan ditetapkan, organisasi memasuki tahap formulasi strategi. Pada tahap ini, organisasi merancang berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Formulasi strategi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Strategi yang dipilih harus mampu memanfaatkan kekuatan organisasi, meminimalkan kelemahan, menangkap peluang, serta mengantisipasi ancaman. Hasil dari tahap ini adalah strategi yang paling sesuai dan efektif untuk diterapkan oleh organisasi. Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini, organisasi mulai menjalankan strategi melalui program kerja, kebijakan, dan pengalokasian sumber daya. Implementasi strategi menuntut keterlibatan seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, serta komitmen dari seluruh anggota organisasi. Tahap terakhir dalam proses manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika ditemukan penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai, maka dilakukan tindakan korektif. Pengendalian strategi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang benar dan mampu menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan lingkungan. Merupakan siklus yang berkesinambungan. Analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus agar organisasi mampu beradaptasi, berkembang, dan bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Dengan memahami dan menerapkan proses manajemen strategi secara tepat, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah analisis lingkungan, yaitu salah satu tahap penting dalam proses manajemen strategi.
Analisis lingkungan bertujuan untuk membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Dengan melakukan analisis lingkungan secara tepat, organisasi dapat mengambil keputusan strategis yang lebih akurat dan terarah. Dua alat analisis yang paling sering digunakan dalam tahap ini adalah analisis SWOT dan analisis PESTEL. Analisis yang pertama adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi. Strengths atau kekuatan adalah keunggulan internal yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan ini dapat berupa sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, reputasi yang baik, kualitas produk atau layanan yang unggul, serta sistem manajemen yang efektif. Dengan mengenali kekuatan yang dimiliki, organisasi dapat memanfaatkannya sebagai modal utama dalam mencapai tujuan dan memenangkan persaingan. Sebaliknya, weaknesses atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat kinerja organisasi. Kelemahan bisa berupa kurangnya sumber daya, keterbatasan modal, teknologi yang belum optimal, atau sistem kerja yang belum efisien. Dengan mengetahui kelemahan sejak awal, organisasi dapat menyusun strategi untuk memperbaiki dan meminimalkan dampak negatifnya. Selanjutnya, opportunities atau peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Peluang dapat muncul dari perubahan pasar, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau meningkatnya kebutuhan konsumen. Organisasi yang mampu membaca dan memanfaatkan peluang dengan baik akan memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dan bersaing. Sementara itu, threats atau ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan organisasi. Ancaman dapat berupa meningkatnya persaingan, perubahan regulasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau perubahan selera konsumen. Dengan mengidentifikasi ancaman sejak dini, organisasi dapat menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain analisis SWOT, organisasi juga perlu melakukan analisis PESTEL. Analisis ini digunakan untuk memahami lingkungan eksternal secara lebih luas dan mendalam. PESTEL merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Faktor political atau politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan, serta dukungan atau hambatan dari pihak berwenang yang dapat memengaruhi operasional organisasi. Faktor ekonomik atau ekonomi mencakup kondisi perekonomian, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta daya beli masyarakat. Faktor sosial atau sosial berhubungan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, seperti demografi, gaya hidup, tingkat pendidikan, dan perubahan perilaku konsumen. Faktor technological atau teknologi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan peluang baru atau justru menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak mampu beradaptasi. Selanjutnya, faktor environmental atau lingkungan menyoroti isu-isu lingkungan hidup, seperti keberlanjutan, perubahan iklim, serta tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan. Terakhir, faktor legal atau hukum mencakup peraturan perundang-undangan, standar hukum, serta kewajiban legal yang harus dipatuhi oleh organisasi. Dengan mengombinasikan analisis SWOT dan PESTEL, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal. Hasil analisis ini menjadi dasar yang sangat penting dalam perumusan strategi yang tepat, realistis, dan berkelanjutan. Melalui analisis lingkungan yang baik, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Pembahasan selanjutnya adalah strategi bisnis, yaitu strategi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memenangkan persaingan di tingkat bisnis. Strategi bisnis berfokus pada bagaimana organisasi menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun keunggulan kompetitif, serta mempertahankan posisinya di pasar. Dua strategi bisnis yang umum digunakan adalah strategi generik dan strategi pertumbuhan. Pertama, kita akan membahas strategi generik. Strategi generik merupakan strategi dasar yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk bersaing secara efektif. Strategi ini menekankan bagaimana perusahaan memposisikan diri di pasar agar memiliki keunggulan dibandingkan para pesaing. Strategi generik umumnya terdiri dari strategi biaya rendah dan strategi fokus. Strategi biaya rendah adalah strategi yang bertujuan untuk menjadi produsen dengan biaya paling efisien di industri. Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional tanpa mengurangi kualitas secara signifikan. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Strategi biaya rendah sangat cocok diterapkan pada pasar yang sensitif terhadap harga dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi.
Selanjutnya adalah strategi fokus. Strategi ini menekankan pada pelayanan terhadap segmen pasar tertentu yang lebih sempit dan spesifik. Perusahaan yang menggunakan strategi fokus tidak berusaha melayani seluruh pasar, melainkan memusatkan perhatian pada kelompok pelanggan tertentu dengan kebutuhan khusus. Fokus ini dapat dilakukan melalui harga yang lebih terjangkau, atau melalui penawaran produk dan layanan yang lebih sesuai dengan karakteristik segmen tersebut. Dengan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat membangun loyalitas dan keunggulan di segmen pasar yang dilayani. Selain strategi generik, organisasi juga dapat menerapkan strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan merupakan strategi yang bertujuan untuk memperluas skala dan cakupan bisnis agar perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Strategi ini dilakukan ketika organisasi melihat adanya peluang pasar yang besar dan memiliki sumber daya yang memadai untuk berkembang. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan penjualan produk yang sudah ada, mengembangkan produk baru, memperluas pasar ke wilayah yang baru, atau melakukan kerjasama dan akuisisi dengan perusahaan lain. Dengan strategi pertumbuhan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, memperkuat posisi kompetitif, serta menciptakan peluang jangka panjang. Namun strategi pertumbuhan juga memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang baik. Pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa didukung oleh sumber daya dan sistem yang memadai dapat menimbulkan masalah operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi pertumbuhan yang dipilih sejalan dengan visi, misi, dan kemampuan organisasi. Sebagai penutup, strategi bisnis memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan. Dengan memilih dan menerapkan strategi generik yang tepat serta didukung oleh strategi pertumbuhan yang terencana, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi strategi, yaitu tahap penting dalam manajemen strategi, yang berfokus pada pelaksanaan rencana strategis ke dalam tindakan nyata. Strategi yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, implementasi strategi menuntut keterlibatan seluruh elemen organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi strategi mencakup beberapa aspek utama, yaitu struktur organisasi, sistem manajemen, kepemimpinan, budaya organisasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi. Aspek pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi serta dikoordinasikan di dalam organisasi. Struktur yang jelas dan sesuai dengan strategi akan memudahkan alur komunikasi dan pengambilan keputusan. Jika struktur organisasi tidak selaras dengan strategi, maka pelaksanaan strategi dapat terhambat. Oleh karena itu, organisasi perlu menyesuaikan struktur organisasi agar mendukung pencapaian tujuan strategis. Aspek kedua adalah sistem manajemen. Sistem manajemen mencakup prosedur, kebijakan, dan mekanisme pengendalian yang digunakan untuk mengelola aktivitas organisasi. Sistem ini meliputi sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem penilaian kinerja, serta sistem penghargaan dan sanksi. Sistem manajemen yang efektif akan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dan kinerja organisasi dapat terukur dengan baik. Selanjutnya, aspek kepemimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam implementasi strategi. Pemimpin berfungsi sebagai pengarah, penggerak, dan pemberi motivasi bagi seluruh anggota organisasi. Kepemimpinan yang efektif mampu mengkomunikasikan visi dan strategi dengan jelas, membangun komitmen, serta mendorong kerjasama tim. Tanpa kepemimpinan yang kuat, strategi yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara optimal. Aspek terakhir adalah budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi dalam bekerja. Budaya yang mendukung inovasi, kerjasama, dan tanggung jawab akan memperkuat pelaksanaan strategi. Sebaliknya, budaya yang tidak selaras dengan strategi dapat menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya yang sejalan dengan arah dan tujuan strategis. Sebagai kesimpulan, implementasi strategi bukan hanya tentang menjalankan rencana, tetapi juga tentang menyelaraskan struktur, sistem, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Dengan implementasi strategi yang tepat dan terintegrasi, organisasi dapat memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan benar-benar memberikan hasil nyata dan berkelanjutan.
Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi dan pengendalian strategi, yaitu tahap akhir dalam proses manajemen strategi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mencapai tujuan organisasi. Evaluasi dan pengendalian strategi juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah sejak dini, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Tahap pertama dalam evaluasi dan pengendalian strategi adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan strategi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Organisasi menggunakan berbagai indikator kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, seperti tingkat pencapaian tujuan, produktivitas, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas dan terukur, organisasi dapat mengetahui apakah strategi yang dijalankan memberikan hasil yang diharapkan. Tahap berikutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jika ditemukan kesenjangan, organisasi perlu menganalisis penyebabnya, apakah berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan pelaksanaan yang kurang optimal, atau dari faktor eksternal seperti perubahan lingkungan dan persaingan. Analisis kesenjangan sangat penting untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Tahap terakhir adalah tindakan korektif. Tindakan korektif merupakan langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperbaiki penyimpangan atau kekurangan yang ditemukan selama proses evaluasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian strategi, perbaikan proses kerja, penguatan sistem manajemen, pelatihan sumber daya manusia, atau perubahan kebijakan tertentu. Tindakan korektif harus dilakukan secara tepat dan cepat agar organisasi dapat kembali berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan strategis. Sebagai penutup, evaluasi dan pengendalian strategi merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari tahapan manajemen strategi lainnya. Dengan melakukan pengukuran kinerja yang tepat, analisis kesenjangan yang mendalam, serta tindakan korektif yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa strategi yang dijalankan tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung keberhasilan jangka panjang. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen risiko dan strategi, yaitu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengenali, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis. Dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian, risiko tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki pendekatan yang sistematis agar risiko dapat dikendalikan dan tidak menghambat keberhasilan strategi. Tahap pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali berbagai potensi kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti risiko operasional, keuangan, strategis, hukum, teknologi, maupun lingkungan. Dengan mengidentifikasi risiko sejak dini, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan masalah yang akan muncul di masa depan. Setelah risiko diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Pada tahap ini, organisasi mengevaluasi risiko mana yang paling signifikan dan membutuhkan perhatian khusus. Analisis risiko membantu organisasi dalam menentukan prioritas penanganan risiko, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Tahap terakhir adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak risiko yang telah dianalisis. Pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, atau menerima risiko dengan pengawasan yang tepat. Dalam konteks manajemen strategi, pengelolaan risiko harus selaras dengan tujuan dan arah organisasi agar strategi tetap dapat dijalankan secara optimal. Sebagai kesimpulan, manajemen risiko dan strategi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian serta memastikan bahwa strategi yang dijalankan tetap efektif dan berkelanjutan.
Pembahasan selanjutnya adalah strategi dalam era digital, yaitu bagaimana organisasi dan perusahaan menyesuaikan strategi bisnisnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Era digital telah mengubah cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta menciptakan nilai. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar organisasi tetap kompetitif dan relevan. Salah satu aspek penting dalam strategi di era digital adalah dampak teknologi digital terhadap strategi bisnis. Teknologi digital telah mendorong munculnya model bisnis baru, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya internet, media sosial, dan teknologi informasi, perusahaan dapat menjangkau pelanggan secara lebih luas dan cepat. Selain itu, teknologi digital juga meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, pengolahan data, dan sistem informasi yang terintegrasi. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga meningkatkan tingkat persaingan. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan pelaku bisnis lokal, tetapi juga dengan perusahaan global. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital menuntut perusahaan untuk lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga faktor utama dalam penentuan strategi bisnis. Aspek selanjutnya adalah strategi digital, khususnya melalui penerapan e-business dan e-commerce. E-business merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung seluruh proses bisnis, mulai dari pengelolaan internal, komunikasi, hingga pelayanan kepada pelanggan. E-business membantu organisasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, e-commerce berfokus pada kegiatan jual beli produk dan jasa secara elektronik melalui platform digital. Dengan e-commerce, perusahaan dapat menjual produk tanpa batasan ruang dan waktu, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Strategi e-commerce yang tepat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam penerapannya, strategi digital harus dirancang secara terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Organisasi perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan tujuan strategis. Selain itu, faktor keamanan data, kepercayaan pelanggan, dan kesiapan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama. Dalam penerapannya, strategi digital harus dirancang secara terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Organisasi perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan tujuan strategis. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen strategi dalam organisasi non-profit, yaitu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, atau pelayanan masyarakat. Meskipun tidak berorientasi pada laba, organisasi non-profit tetap memerlukan manajemen strategi yang kuat agar dapat menjalankan misinya secara efektif dan berkelanjutan. Untuk memahami manajemen strategi dalam organisasi non-profit, hal pertama yang perlu diketahui adalah karakteristik organisasi non-profit. Salah satu karakteristik utama organisasi non-profit adalah tujuan utamanya yang berfokus pada misi sosial, bukan pada pencapaian keuntungan. Keberhasilan organisasi non-profit tidak diukur dari besarnya laba, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Karakteristik berikutnya adalah sumber pendanaan yang umumnya berasal dari donasi, hibah, bantuan pemerintah, atau kontribusi sukarela. Hal ini membuat organisasi non-profit sangat bergantung pada kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi nilai yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi non-profit. Selain itu, organisasi non-profit seringkali melibatkan relawan dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan relawan menjadi kekuatan sekaligus tantangan karena organisasi perlu mengelola sumber daya manusia yang memiliki latar belakang, motivasi, dan tingkat komitmen yang beragam. Karakteristik lainnya adalah adanya banyak pemangku kepentingan, seperti donatur, penerima manfaat, pemerintah, dan masyarakat, yang masing-masing memiliki kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap organisasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka diperlukan strategi khusus dalam organisasi non-profit. Strategi dalam organisasi non-profit berfokus pada pencapaian misi dan keberlanjutan organisasi, bukan pada keuntungan finansial. Oleh karena itu, perumusan strategi harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam terhadap visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.
Strategi organisasi non-profit mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan layanan, serta memaksimalkan dampak sosial. Organisasi perlu menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, strategi penggalangan dana juga menjadi aspek penting agar organisasi dapat terus menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, strategi organisasi non-profit harus didukung oleh tata kelola yang baik, kepemimpinan yang visioner, serta budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Organisasi non-profit juga perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, untuk memperkuat kapasitas dan memperluas dampak. Evaluasi strategi dalam organisasi non-profit dilakukan dengan mengukur hasil dan dampak program terhadap masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, organisasi non-profit dapat melakukan perbaikan dan inovasi dalam menjalankan strategi. Sebagai kesimpulan, manajemen strategi dalam organisasi non-profit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tercapainya misi sosial secara berkelanjutan. Dengan memahami karakteristik organisasi non-profit dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen strategi dalam organisasi publik, yaitu organisasi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Organisasi publik mencakup lembaga pemerintah pusat dan daerah, instansi pelayanan publik, serta badan-badan yang bertugas mengelola kepentingan umum. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi publik tetap memerlukan manajemen strategi agar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk memahami manajemen strategi dalam organisasi publik, hal pertama yang perlu dibahas adalah karakteristik organisasi publik. Salah satu karakteristik utama organisasi publik adalah orientasinya pada pelayanan masyarakat. Tujuan utama organisasi publik bukanlah mencari laba, melainkan memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik berikutnya adalah adanya pengaruh politik dan kebijakan pemerintah dalam setiap aktivitas organisasi publik. Keputusan strategis seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik, kepentingan publik, serta perubahan regulasi. Hal ini membuat organisasi publik harus mampu menyesuaikan strategi dengan arah kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Organisasi publik juga memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, tata kelola yang baik, serta pengawasan menjadi aspek penting dalam pengelolaan organisasi publik. Selain itu, organisasi publik umumnya memiliki struktur birokrasi yang formal dan hierarkis, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan. Karakteristik lainnya adalah keterbatasan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Organisasi publik harus mematuhi prosedur dan regulasi yang ketat, sehingga perubahan strategi seringkali memerlukan proses yang panjang. Selain itu, keberhasilan organisasi publik tidak mudah diukur karena output dan outcome yang dihasilkan bersifat sosial dan tidak selalu dapat dinilai secara kuantitatif. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka diperlukan strategi khusus dalam organisasi publik. Strategi dalam organisasi publik berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas kebijakan, serta kepuasan masyarakat. Perumusan strategi harus dimulai dari pemahaman visi dan misi organisasi yang selaras dengan tujuan pembangunan dan kepentingan publik. Strategi organisasi publik mencakup penentuan prioritas program, pengalokasian anggaran yang efektif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Organisasi publik juga perlu menerapkan inovasi dalam pelayanan, seperti pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Selain itu, strategi dalam organisasi publik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan evaluasi strategi dapat meningkatkan legitimasi, kepercayaan, serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kerja sama lintas sektor, baik dengan organisasi non-profit maupun sektor swasta, juga menjadi strategi penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Evaluasi strategi dalam organisasi publik dilakukan dengan mengukur kinerja pelayanan, pencapaian program, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai penutup, manajemen strategi dalam organisasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan memahami karakteristik organisasi publik dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam manajemen strategi. Dalam praktiknya, manajemen strategi tidak selalu berjalan dengan mudah. Organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, namun di sisi lain juga memiliki peluang besar untuk berkembang dan menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan dan peluang ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Pertama, kita akan membahas tantangan dalam manajemen strategi. Salah satu tantangan utama adalah perubahan lingkungan yang cepat dan tidak pasti. Perkembangan teknologi, dinamika pasar, perubahan regulasi, serta kondisi ekonomi global dapat memengaruhi strategi yang telah direncanakan. Organisasi dituntut untuk selalu adaptif dan mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan yang terjadi. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun teknologi. Keterbatasan ini seringkali menjadi hambatan dalam perumusan dan implementasi strategi. Selain itu, kesalahan dalam pengalokasian sumber daya dapat menyebabkan strategi tidak berjalan secara optimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya komitmen dan koordinasi internal. Implementasi strategi membutuhkan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik atau terjadi resistensi terhadap perubahan, maka strategi yang telah dirancang dapat gagal dalam pelaksanaannya. Faktor budaya organisasi dan kepemimpinan juga sangat memengaruhi keberhasilan manajemen strategi. Selain itu, kesulitan dalam mengukur kinerja strategis juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua tujuan strategis dapat diukur secara kuantitatif, terutama dalam organisasi publik dan non-profit. Hal ini dapat menyulitkan organisasi dalam melakukan evaluasi dan pengendalian strategi secara objektif. Di balik berbagai tantangan tersebut, manajemen strategi juga menawarkan peluang besar bagi organisasi. Salah satu peluang utama adalah kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan manajemen strategi yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk membedakan diri dari pesaing. Peluang berikutnya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Melalui perencanaan strategis yang matang, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kinerja, serta meminimalkan pemborosan. Manajemen strategi membantu organisasi bekerja secara lebih terarah dan fokus pada tujuan utama. Manajemen strategi juga membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Dengan memahami lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan, organisasi dapat mengembangkan produk, layanan, atau program yang lebih relevan. Inovasi ini menjadi kunci bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan dan perubahan. Selain itu, manajemen strategi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis strategis cenderung lebih rasional, terencana, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko di masa depan. Sebagai penutup, tantangan dan peluang dalam manajemen strategi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tantangan mendorong organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi, sementara peluang memberikan ruang bagi organisasi untuk tumbuh dan menciptakan nilai. Dengan manajemen strategi yang efektif, organisasi dapat menghadapi tantangan secara bijak dan memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas glosarium manajemen strategi
yaitu kumpulan istilah penting yang sering digunakan dalam pembahasan manajemen strategi. Glosarium ini bertujuan untuk membantu memahami konsep-konsep utama secara lebih sederhana dan terstruktur. Manajemen strategi merupakan proses menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari penentuan arah, dilanjutkan dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi. Tahap pertama dalam manajemen strategi adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi memberikan arah dan menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Setelah visi ditetapkan, organisasi merumuskan misi. Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukan, dan siapa yang dilayani. Dari visi dan misi inilah kemudian diturunkan tujuan strategis, yaitu sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Tahap berikutnya adalah analisis lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Salah satu alat yang digunakan adalah analisis SWOT, yang mencakup kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Selain SWOT, organisasi juga melakukan analisis PESTEL, yaitu analisis lingkungan eksternal yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Hasil analisis lingkungan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi masuk ke tahap formulasi strategi. Pada tahap ini, organisasi merancang dan memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Strategi yang dirumuskan dapat berupa strategi bisnis yang berfokus pada cara organisasi bersaing dan menciptakan nilai. Dalam strategi bisnis, terdapat strategi generik, seperti strategi biaya rendah dan strategi fokus, yang digunakan untuk membangun keunggulan kompetitif. Selain itu, organisasi juga dapat menerapkan strategi pertumbuhan untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Setelah strategi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses pelaksanaan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penyesuaian struktur organisasi, penerapan sistem manajemen, peran kepemimpinan, serta dukungan budaya organisasi. Dalam pelaksanaannya, organisasi juga perlu memperhatikan manajemen risiko. Manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko, dilanjutkan dengan analisis risiko, dan diakhiri dengan pengelolaan risiko agar strategi tetap dapat berjalan meskipun menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, organisasi memasuki tahap evaluasi dan pengendalian strategi. Tahap ini dilakukan melalui pengukuran kinerja, analisis kesenjangan antara target dan hasil aktual, serta tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Dalam perkembangannya, manajemen strategi juga menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, khususnya melalui strategi digital. Strategi ini mencakup penerapan e-business dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan daya saing organisasi. Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada perusahaan bisnis, tetapi juga pada organisasi non-profit yang berorientasi pada misi sosial, serta organisasi publik yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan kepentingan umum. Sebagai penutup, seluruh tahapan manajemen strategi mulai dari visi hingga evaluasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan memahami urutan dan konsep manajemen strategi secara menyeluruh, organisasi dapat merencanakan masa depan dengan lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah strategi dalam era digital, yaitu bagaimana organisasi dan perusahaan menyesuaikan strategi bisnisnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Era digital telah mengubah cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta menciptakan nilai. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar organisasi tetap kompetitif dan relevan. Salah satu aspek penting dalam strategi di era digital adalah dampak teknologi digital terhadap strategi bisnis. Teknologi digital telah mendorong munculnya model bisnis baru, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya internet, media sosial, dan teknologi informasi, perusahaan dapat menjangkau pelanggan secara lebih luas dan cepat. Selain itu, teknologi digital juga meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, pengolahan data, dan sistem informasi yang terintegrasi. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga meningkatkan tingkat persaingan. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan pelaku bisnis lokal, tetapi juga dengan perusahaan global. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital menuntut perusahaan untuk lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga faktor utama dalam penentuan strategi bisnis.
Aspek selanjutnya adalah strategi digital, khususnya melalui penerapan e-business dan e-commerce. E-business merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung seluruh proses bisnis, mulai dari pengelolaan internal, komunikasi, hingga pelayanan kepada pelanggan. E-business membantu organisasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, e-commerce berfokus pada kegiatan jual beli produk dan jasa secara elektronik melalui platform digital. Dengan e-commerce, perusahaan dapat menjual produk tanpa batasan ruang dan waktu, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Strategi e-commerce yang tepat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam penerapannya, strategi digital harus dirancang secara terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Organisasi perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan tujuan strategis. Selain itu, faktor keamanan data, kepercayaan pelanggan, dan kesiapan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama. Dalam penerapannya, strategi digital harus dirancang secara terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Organisasi perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan tujuan strategis. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen strategi dalam organisasi non-profit, yaitu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, atau pelayanan masyarakat. Meskipun tidak berorientasi pada laba, organisasi non-profit tetap memerlukan manajemen strategi yang kuat agar dapat menjalankan misinya secara efektif dan berkelanjutan. Untuk memahami manajemen strategi dalam organisasi non-profit, hal pertama yang perlu diketahui adalah karakteristik organisasi non-profit. Salah satu karakteristik utama organisasi non-profit adalah tujuan utamanya yang berfokus pada misi sosial, bukan pada pencapaian keuntungan. Keberhasilan organisasi non-profit tidak diukur dari besarnya laba, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Karakteristik berikutnya adalah sumber pendanaan yang umumnya berasal dari donasi, hibah, bantuan pemerintah, atau kontribusi sukarela. Hal ini membuat organisasi non-profit sangat bergantung pada kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi nilai yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi non-profit. Selain itu, organisasi non-profit seringkali melibatkan relawan dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan relawan menjadi kekuatan sekaligus tantangan karena organisasi perlu mengelola sumber daya manusia yang memiliki latar belakang, motivasi, dan tingkat komitmen yang beragam. Karakteristik lainnya adalah adanya banyak pemangku kepentingan, seperti donatur, penerima manfaat, pemerintah, dan masyarakat, yang masing-masing memiliki kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap organisasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka diperlukan strategi khusus dalam organisasi non-profit. Strategi dalam organisasi non-profit berfokus pada pencapaian misi dan keberlanjutan organisasi, bukan pada keuntungan finansial. Oleh karena itu, perumusan strategi harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam terhadap visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Strategi organisasi non-profit mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan layanan, serta memaksimalkan dampak sosial. Organisasi perlu menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, strategi penggalangan dana juga menjadi aspek penting agar organisasi dapat terus menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, strategi organisasi non-profit harus didukung oleh tata kelola yang baik, kepemimpinan yang visioner, serta budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Organisasi non-profit juga perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, untuk memperkuat kapasitas dan memperluas dampak. Evaluasi strategi dalam organisasi non-profit dilakukan dengan mengukur hasil dan dampak program terhadap masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, organisasi non-profit dapat melakukan perbaikan dan inovasi dalam menjalankan strategi. Sebagai kesimpulan, manajemen strategi dalam organisasi non-profit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tercapainya misi sosial secara berkelanjutan. Dengan memahami karakteristik organisasi non-profit dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang.
Pembahasan selanjutnya adalah manajemen strategi dalam organisasi publik, yaitu organisasi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Organisasi publik mencakup lembaga pemerintah pusat dan daerah, instansi pelayanan publik, serta badan-badan yang bertugas mengelola kepentingan umum. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi publik tetap memerlukan manajemen strategi agar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, kita akan menyimpulkan secara menyeluruh mengenai manajemen strategi, sekaligus memberikan saran implementasi manajemen strategi yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum konsep-konsep utama, tetapi juga menegaskan pentingnya manajemen strategi sebagai fondasi keberhasilan organisasi di tengah lingkungan yang terus berubah. Manajemen strategi pada dasarnya merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah jangka panjang dan cara terbaik dalam mencapai tujuan. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perumusan arah organisasi, analisis lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, hingga evaluasi dan pengendalian. Setiap tahapan memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tahap awal dalam manajemen strategi adalah penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi memberikan gambaran mengenai masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Visi berfungsi sebagai arah dan inspirasi bagi seluruh anggota organisasi. Misi kemudian menjelaskan alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukan, dan siapa yang dilayani. Dari visi dan misi inilah diturunkan tujuan strategis yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tanpa visi, misi, dan tujuan yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan sulit menentukan prioritas. Setelah arah organisasi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi organisasi. Melalui analisis SWOT, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Sementara itu, analisis PESTEL membantu organisasi memahami faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat memengaruhi strategi. Tahap analisis ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang realistis dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil analisis lingkungan, organisasi kemudian memasuki tahap formulasi strategi. Pada tahap ini, organisasi menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan dapat berupa strategi bisnis, seperti strategi generik biaya rendah dan strategi fokus, maupun strategi pertumbuhan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas organisasi. Dalam konteks perkembangan zaman, organisasi juga perlu mempertimbangkan strategi digital, termasuk pemanfaatan e-bisnis dan e-commerce, agar tetap relevan dan kompetitif. Namun, strategi yang baik tidak akan memberikan hasil jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, tahap implementasi strategi menjadi kunci keberhasilan manajemen strategi. Implementasi strategi mencakup penyesuaian struktur organisasi, penerapan sistem manajemen yang mendukung kepemimpinan yang kuat, serta budaya organisasi yang sejalan dengan strategi. Pada tahap ini, peran sumber daya manusia menjadi sangat penting, karena merekalah yang menjalankan strategi dalam kegiatan sehari-hari. Dalam pelaksanaan strategi, organisasi juga harus memperhatikan manajemen risiko. Setiap strategi memiliki risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko secara sistematis. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja untuk menilai sejauh mana strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan antara target dan hasil aktual. Jika ditemukan penyimpangan, organisasi perlu mengambil tindakan korektif agar strategi tetap berada pada jalur yang benar. Evaluasi dan pengendalian ini bersifat berkelanjutan, karena lingkungan organisasi terus mengalami perubahan. Manajemen strategi tidak hanya diterapkan dalam perusahaan bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sangat relevan bagi organisasi non-profit dan organisasi publik. Dalam organisasi non-profit, manajemen strategi membantu memastikan tercapainya misi sosial dan keberlanjutan organisasi. Sementara
Sementara itu, dalam organisasi publik, manajemen strategi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kebijakan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Strategi yang dirumuskan dapat berupa strategi bisnis, seperti strategi generik biaya rendah dan strategi fokus, maupun strategi pertumbuhan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas organisasi. Dalam konteks perkembangan zaman, organisasi juga perlu mempertimbangkan strategi digital, termasuk pemanfaatan e-bisnis dan e-commerce, agar tetap relevan dan kompetitif. Namun, strategi yang baik tidak akan memberikan hasil jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, tahap implementasi strategi menjadi kunci keberhasilan manajemen strategi. Implementasi strategi mencakup penyesuaian struktur organisasi, penerapan sistem manajemen yang mendukung kepemimpinan yang kuat, serta budaya organisasi yang sejalan dengan strategi. Pada tahap ini, peran sumber daya manusia menjadi sangat penting, karena merekalah yang menjalankan strategi dalam kegiatan sehari-hari. Dalam pelaksanaan strategi, organisasi juga harus memperhatikan manajemen risiko. Setiap strategi memiliki risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko secara sistematis. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja untuk menilai sejauh mana strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan antara target dan hasil aktual. Jika ditemukan penyimpangan, organisasi perlu mengambil tindakan korektif agar strategi tetap berada pada jalur yang benar. Evaluasi dan pengendalian ini bersifat berkelanjutan, karena lingkungan organisasi terus mengalami perubahan. Manajemen strategi tidak hanya diterapkan dalam perusahaan bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sangat relevan bagi organisasi non-profit dan organisasi publik. Dalam organisasi non-profit, manajemen strategi membantu memastikan tercapainya misi sosial dan keberlanjutan organisasi. Sementara itu, dalam organisasi publik, manajemen strategi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kebijakan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Berdasarkan rangkuman tersebut, terdapat beberapa saran penting dalam implementasi manajemen strategi. Pertama, organisasi disarankan untuk membangun visi dan misi yang kuat, jelas, dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Visi dan misi yang hanya tertulis tanpa dipahami tidak akan memberikan dampak nyata. Kedua, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan secara rutin dan berkelanjutan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk selalu memperbarui strategi agar tetap relevan. Ketiga, strategi yang dirumuskan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Strategi yang terlalu ambisius tanpa dukungan sumber daya dapat menimbulkan kegagalan. Keempat, organisasi perlu memperkuat kepemimpinan dan komunikasi internal. Pemimpin memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi agar berkomitmen terhadap strategi. Kelima, organisasi harus membangun budaya kerja yang mendukung inovasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Terakhir, evaluasi strategi harus dijadikan sebagai alat pembelajaran, bukan sekadar alat pengawasan. Dengan evaluasi yang objektif dan terbuka, organisasi dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa manajemen strategi merupakan alat penting bagi organisasi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Dengan penerapan manajemen strategi yang konsisten, terintegrasi dan adaptif, organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan, menciptakan nilai, serta bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung video ini, dan dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian pembahasan mengenai manajemen strategi. Mulai dari pengertian dasar, proses manajemen strategi, analisis lingkungan, rumusan dan implementasi strategi, hingga evaluasi dan pengendalian strategi. Seluruh materi telah dibahas secara bertahap dan saling berkaitan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan Anda dapat memahami bahwa manajemen strategi bukan sekadar konsep teoritis, melainkan sebuah proses penting yang membantu organisasi dalam menentukan arah, menghadapi perubahan, serta mencapai tujuan jangka panjang secara terencana dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap manajemen strategi diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat, baik dalam konteks akademik maupun dalam praktik di dunia organisasi dan profesional. Kita menyadari bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, materi yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Dengan pemahaman yang baik, manajemen strategi dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan, memperluas sudut pandang, serta mendorong Anda untuk terus belajar dan mendalami konsep manajemen strategi lebih lanjut. Akhir kata, semoga apa yang telah dibahas dalam video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua.